Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Omi di mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah. Semoga anak-anak Ibu pada hari ini dalam keadaan sehat dan baik ya semuanya, sehingga bisa mengikuti pelajaran Ibu dengan baik juga. Baiklah, pada kesempatan hari ini Ibu akan membahas mengenai materi pengelolaan keuangan desa ya. Kita sampai pada praktikum. Jadi kita hari ini akan praktik akuntansi desa. Jadi nanti di sini Ibu sudah menyiapkan soal transaksi ya, 1 bulan ya, selama bulan Maret. Kemudian nanti kita akan praktik membuat bukunya ya, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak ya, dan sebagainya. Baiklah, kita langsung saja. Di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa transaksi, ada 12 transaksi. Di sini sudah Ibu beda-bedakan warnanya ya. Tujuannya biar kalian bisa mengetahui pengelompokan jenis transaksinya ya. Jadi misalnya yang merah ini merupakan transaksi penerimaan pendapatan ya, yang biru transaksi pembelian aset, yang hijau ini pengeluaran belanja, kemudian nanti ada juga yang ungu ini transaksi pembiayaan. Oke, kita mulai ya, mulai dari transaksi yang pertama, tanggal 1 Maret 2019. Rekening kas desa menerima transfer dana desa sebesar 60% dari dana desa yang dianggarkan dari rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten, yaitu sebesar 600 juta rupiah. Bukti transaksinya berupa rekening koran. Oke, jadi tanggal 1 Maret ini pemerintah desa Sukatani ya mendapat transfer dari pemerintah pusat berupa dana desa sebesar 600 juta. Jadi dana desa ini ditransfer langsung ya oleh pemerintah kabupaten ke rekening kas desa. Makanya bukti transaksinya berupa rekening koran. Baik, kita akan posting tanggal 1 Maret ini. Yang pertama ke buku kas umum dulu ya, ke buku kas umum. Jadi yang pertama kita isi nomornya ya, transaksi yang pertama nomor 1 tanggal 1 Maret 2019 ya. Kode rekeningnya ditulis ya. Ini Ibu belum sempat disalin ya kode rekeningnya. Kemudian uraiannya penerimaan dana desa ya. Jadi tadi transaksi nomor 1 itu penerimaan dana desa sebesar 600 juta rupiah. Kita posting di kolom penerimaan karena dia merupakan penerimaan. Bukti transaksinya RK rekening koran ya, saldonya 600 juta rupiah. Jadi ini transaksi yang pertama. Kemudian soal nomor 2, transaksi tanggal 3 Maret 2019. Bendahara membayar pembelian tanah lapangan seluas 300 meter persegi dengan harga 300 juta rupiah. Bukti transaksi rekening koran dan dokumen pembayaran. Jadi transaksi tanggal 3 Maret ini adalah transaksi pembelian aset ya. Jadi desa membeli aset berupa tanah lapangan ya senilai 300 juta rupiah. Akan kita posting ke jurnal ke buku kas umum. Ini transaksi nomor 2 tanggal 3 Maret 2019, uraiannya pembelian tanah lapangan ya, kita posting di kolom pengeluaran sebesar 300 juta rupiah. Nomor buktinya rekening koran RK, pengeluaran kumulatif 300 juta, saldonya 300 juta. Jadi saldo ini diperoleh dari 600 juta ya, saldo awal, dikurangi pengeluaran untuk membeli tanah lapangan 300 juta sehingga saldonya menjadi 300 juta rupiah. Selanjutnya soal nomor 3, transaksi tanggal 4 Maret 2019. Dibayar melalui transfer pembelian pakaian dinas kepala desa dan perangkatnya sebesar Rp27.500.000 pada toko laris. Toko laris telah memiliki NPWP. Bukti transaksinya rekening koran karena
pembelian pakaian dinas ini uangnya langsung ditransfer dari rekening kas desa ke rekening toko laris. Nah, transaksi tanggal 4 Maret ini merupakan transaksi pengeluaran belanja, ya, belanja berupa pakaian dinas kepala desa dan perangkatnya. Kita posting ke buku kas umum tanggal 4 Maret 2019, uraiannya pembelian pakaian dinas kepala desa dan perangkatnya. Ya, kita posting ke kolom pengeluaran karena dia merupakan pengeluaran sebesar Rp27.500.000. Nomor buktinya rekening koran. Kemudian pengeluaran kumulatifnya, tadi pengeluaran awal kita ada pengeluaran 300 juta tadi ya untuk pembelian lapangan ini, tanah lapangan, kita tambahkan dengan pembelian pakaian dinas Rp27.500.000 sehingga pengeluaran kumulatifnya menjadi Rp327.500.000. Kolom pengeluaran kumulatif ini ya, ini diisi dengan jumlah sebesar akumulasi pengeluaran saja. Jadi ini hanya akumulasi pengeluaran, tidak termasuk penerimaan. Jadi jika pada baris setelah ini ya ada penerimaan, ada transaksi penerimaan, maka besaran jumlah kolomnya nanti sama dengan jumlah kolom yang sebelumnya ini. Jadi karena penerimaan itu tidak diakumulasikan ke kolom ini tadi ya, ke kolom pengeluaran kumulatif. Jadi kolom pengeluaran kumulatif ini hanya menjumlahkan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi di desa tersebut ya. Oke, kemudian saldonya. Nah, saldonya ini jadi tadi kan sebelumnya saldo kita tanggal 3 300 juta. Kemudian desa melakukan transaksi pembelian pakaian dinas 27.500.000, berarti saldonya 300 juta ini ya kita kurangi dengan 27.500.000, hasilnya 272.500.000. Nah, ini saldonya. Kemudian ya transaksi pembelian pakaian kepala dinas ya ini dikenakan pajak. Nih, kalau di sini dia tidak ditulis ya berapa pajaknya. Jadi kita hitung sendiri, dia hanya ditulis toko laris telah memiliki NPWP. Berarti pembeliannya dikenakan pajak transaksi tanggal 4 Maret ini. Berarti kita hitung dulu pajaknya. Nih. Ini ya. Ini cara perhitungan pajak ya, cara perhitungan pajaknya. Jadi ketika pemerintah ya, baik itu kabupaten maupun pemerintah desa, ketika melakukan transaksi belanja barang atau belanja jasa, ini ada ketentuan pajaknya. Nah, ini untuk belanja barang ya, ketentuan belanja barang. Ibu besarkan dulu. Nah, ini untuk belanja barang. Belanja barang ya sampai dengan 1 juta itu tidak dikenakan PPh dan PPN. Jadi ketika pembelanjaannya jumlahnya di bawah 1 juta, maka dia tidak dikenakan PPh dan PPN. Ketika belanja barangnya nilainya 1 juta sampai dengan 2 juta, maka dikenakan PPN 10%. Nah, ketika belanja barangnya lebih dari 2 juta dikenakan PPh 22 dengan NPWP tarif 1,5%. Jadi ketika toko yang tempat kita membeli ini dia mempunyai NPWP, tarif PPh 22-nya 1,5%, dan ketika tidak mempunyai NPWP, tarifnya 2 kali lipatnya, 3% ya, lebih besar. Selain PPh pasal 22 ya, untuk belanja barang yang lebih dari 2 juta dikenakan juga PPN 10%. Jadi pajaknya ada 2, PPN dan PPh. Nah, PPN ini biasanya ini sudah include ya, PPN ini sudah include di harga barang yang kita
beli ya. Yang belum include itu PPh 22. Oke, jadi contohnya seperti ini tadi ya. Jadi tadi transaksi tanggal 3 ya, pembelian pakaian kepala dinas. Nah, jumlahnya 27.500.000 rupiah, berarti dia lebih dari 2 juta pembelian barangnya. Dia dikenakan 2 tarif ya, dikenakan 2 tarif pajak, PPN dan PPh 22. Nah, ini perhitungannya. PPN ya, PPN-nya itu tarifnya 10%. Nih, ya 10%. Nah, PPN 10% ini sudah include di harga 27.500.000 ini. Nah, jadi sekarang kita keluarkan dulu ya. Jadi di dalam 27.500.000 pembelian baju dinas tadi ya, itu sudah ada PPN 10%. Nah, berapa nilainya? Nah, jadi kita keluarkan. Caranya 27.500.000 dikali 10 ya, ini 10% jumlah pajaknya tadi, dibagi 110 ya. Jadi 110 ini 100% ditambah 10% pajaknya tadi. Jadi jumlahnya 2.500.000 rupiah. Berarti PPN-nya ya, PPN-nya ini nilainya 2.500.000 yang mana tadi? Yang ini ya. 2.500.000 rupiah. Ya. Nah, yang kedua tarif PPh-nya yang 1,5%. Ya, tarif PPh. Tarif PPh ini dihitung dari harga sebelum PPN. Ya. Jadi 27.500.000 ini tadi kan harga yang sudah termasuk PPN. Nah, berarti kita kurangi dulu 27.500.000 dikurangi PPN-nya tadi kan, hasil kita yang kita cari tadi kan 2.500.000. Jadi 27.500.000 dikurangi 2.500.000 ya, dikali 1,5%. Maka hasilnya 375.000 ya. Kita posting di sini. Nih 375.000 PPh-nya. Kita postingnya di penerimaan. Kenapa di penerimaan? Jadi gini, kita bayar ke toko kan 27.500.000 ya. Kemudian kita ambil lagi 2.500.000-nya ya, yang berupa PPN tadi. Dan kita hitung lagi juga PPh-nya. Kita bayar lagi PPh-nya 375.000. Ini masuk ke penerimaan karena pajak ini desa yang memegangnya nanti. Karena nanti bendahara desa yang akan menyetorkan ya pajak ini ke kantor pajak. Ya, bendahara desa yang akan membayar pajak ini, bukan tokonya. Ya, makanya 2.500.000 diambil lagi ya, kita ambil lagi ya. Dan PPh 22-nya juga ya 375.000 kita tambahkan lagi, kita bayarkan lagi. Seperti itu. Jadi saldonya ya, saldonya tadi kan saldo terakhir 272.500.000 ya. Kita tambahkan dengan PPN ya, masuk ke dalam kas kita nih. Jadi totalnya 275 juta. Kemudian kita tambahkan juga PPh 22-nya ya, 275.375.000 rupiah. Jadi kita masukkan lagi ke dalam kas kita, kita pegang ya, istilahnya kita pegang dulu untuk nanti disetorkan ya. Tapi ini bukan merupakan hak desa ya, hanya dipegang sementara saja oleh bendahara desa karena nanti ini akan disetorkan pajak nanti ya. Oke. Selanjutnya transaksi keempat ya. Transaksi keempat. Kita lihat soalnya. Tanggal 5 Maret 2019, bendahara membayar pembelian kendaraan bermotor roda 2 sebagai kendaraan dinas perangkat desa seharga 22 juta rupiah pada dealer Nusantara secara transfer
Dealer Nusantara telah memiliki NPWP dan atas pembelian tersebut dikenakan PPN dan PPh 22. Nah, ini sudah dikasih keterangannya ya. Jadi transaksi tanggal 5 ini pembelian aset ya, transaksi pembelian aset berupa kendaraan bermotor roda 2 sebesar 22 juta rupiah. Uangnya langsung ditransfer melalui rekening kas desa ya, sehingga bukti transaksinya berupa rekening koran dan dokumen pembayaran. Baik, akan kita posting ke buku kas umum. Ini transaksi tanggal 5. Uraiannya pembelian kendaraan dinas bermotor roda 2. Kita posting di kolom pengeluaran sebesar 22 juta rupiah ya, nomor buktinya RK, rekening koran. Ya, pengeluaran kumulatifnya ini ya dari 327.500.000 ini tadi ya, ditambah dengan 22 juta sehingga pengeluaran kumulatifnya 394.500.000. Saldo ini diperoleh dari 275.375.000 dikurangi, karena ini berupa pengeluaran jadi dikurangi 22 juta sehingga saldonya 253.375.000 rupiah ya. Kemudian kita hitung lagi PPN dan PPh-nya ya. Karena pembelian barangnya ini tadi di atas 2 juta, maka dia dikenakan 2 tarif ya, PPN dan PPh. Nah, ini perhitungannya. Pertama PPN-nya dulu ya. Jadi tadi kata Ibu tadi ya, penjelasannya sama. Di dalam 22 juta ini sudah ada pajak, sudah ada PPN 10%-nya ya. Jadi kita keluarkan dulu berapa 10%-nya, kita hitung caranya 22 juta dikali 10 per 110 ya. Hasilnya adalah 2 juta. Kalau misalnya ya, misalnya pajaknya 15%, berarti ini 15 per 115 gitu ya. Kalau misalnya pajaknya 5%, 5 per 105 kayak gitu ngitungnya. Nah, ini karena ini 10%, jadi 22 jutanya dikali 10 per 110, hasilnya 2 juta. Kita posting di sini ya, di kolom penerimaan ya, sebesar 2 juta. Kemudian PPh-nya ya, PPh-nya tadi penjelasannya sama ya, dia dihitungnya dari harga barang tersebut sebelum PPN. Jadi 22 jutanya kita kurangkan dulu dengan 2 juta PPN-nya ini tadi, berarti harga kendaraan dinas ini tadi sebelum pajak, sebelum PPN itu 20 juta ya. 2 juta itu pajak, makanya harganya 22 juta. 20 harga motornya, 2 juta harga pajaknya ya. Nah, jadi ini kita kurangi dulu dengan PPN-nya, 22 juta dikurangi 2 juta ya, 20 juta dikali 1,5%. 1,5% karena dia memiliki NPWP ya. Dealer ini tadi mempunyai NPWP, maka tarifnya 1,5%. Hasilnya 300.000 rupiah. Kita posting lagi di sini 300.000 rupiah ya. Sama saldonya kita jumlahkan ya, saldo terakhir ini tadi kita jumlahkan dengan PPN 2 juta ya, ini hasilnya. Kemudian dijumlahkan lagi dengan PPh 300.000, ini hasilnya ya. Jadi masuk ke dalam rekening kita ya. Ini pajak ini karena nanti kita yang desa yang akan menyetorkan pajak ini nanti ke kantor pajak ya. Selanjutnya soal kelima ya, transaksi tanggal 5 Maret 2019 diterima pendapatan sewa tanah kas desa sebesar 22 juta rupiah ke dalam rekening kas desa. Atas penerimaan ini dikenakan PPN dan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% ya. Bukti transaksinya rekening koran. Jadi ini transaksi penerimaan pendapatan. Kita menerima pendapatan dari sewa tanah kas desa 22 juta rupiah ya, langsung ditransfer ke rekening kas desa ya, dan kita dikenakan pajak PPN dan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Jadi ketika kita menerima pendapatan pun ada PPN-nya dan PPh-nya ya.
Ini buku kasnya, buku kas umum ya. Pendapatan sewa. Ini tadi ya transaksinya. Oke, kita posting tanggalnya 5 Maret 2019 ya. Uraiannya pendapatan sewa tanah kas desa, kita tulis di kolom penerimaan ya sebesar 18 juta. Kenapa 18 juta? Tadi menerimanya 22 juta ya. Jadi kita nerimanya mana nih? Nah, kita menerimanya 22 juta ya. Kok yang dicantumkan 18 juta, Bu? Karena sisanya itu adalah pajak ya, yang harus kita bayarkan. Baik, kita posting dulu ini. Jadi harusnya kita cari dulu ininya. Nah, kita cari dulu pajaknya ya. Baru kita bisa tahu berapa uang yang bersih, uang bersih yang kita terima ya setelah dikeluarkan pajaknya. Nah, jadi ini transaksi kelima ini kita hitung dulu pajaknya. Oke, kalau penerimaan ya, kita kan tadi menerima 22 juta. Nah, 22 juta itu sudah include PPh pasal 4 ayat 2 yang 10%-nya. PPN-nya belum include kalau pendapatan ya. Jadi yang pertama kita keluarkan dulu PPh-nya. Dari 22 juta itu kita keluarkan dulu PPh-nya. Cara menghitungnya tadi sama ya, 22 juta dikali kalau dia 10%, 10 per 110. Jadi hasilnya adalah 2 juta. Jadi PPh pasal 4 ayat 2-nya 2 juta. Nih, kita taruh di kolom ini ya, 2 juta. Jadi ininya nanti kita ini dulu. Kita tutup dulu ini nanti ya. Jadi kita cari dulu pajaknya. Kemudian setelah kita ketahui PPh-nya ya, kita cari PPN-nya. PPN-nya 10% dari harga penerimaan sewa ini sebelum pajak ya, sebelum PPh pasal 4. Nah, jadi 22 juta ya pendapatan kita tadi dikurangin PPh pasal 4 tadi 2 juta ya, dikali 10% tarif PPN. Hasilnya adalah 2 juta. Kita posting di sini PPh pasal 4 2 juta. Jadi kalau pajaknya 2 juta tambah 2 juta 4 juta ya. Pajaknya 4 juta, kemudian kita terima sewa tadi 22 juta. Ya berarti uang bersih yang kita terima itu 20 juta dikurangi 22 juta dikurangi 4 juta. Berarti yang bersih kita terima itu 18 juta. Inilah yang masuk ke rekening kita. Yang apa maksudnya? Yang merupakan pendapatan desa ya, pendapatan desa yang sudah dipotong pajak. Jadi yang kita terima itu adalah 18 juta. Sehingga saldonya, ini saldo yang terakhir tadi ya, 255.675.000 kita tambahkan dengan 18 juta karena dia merupakan penerimaan. Jadi dia menambah saldo ya, menambah kas kita. Sehingga saldonya menjadi 273.675.000 rupiah. Kemudian pajak ini tadi kita masukkan juga ke rekening kita ya, ke kas kita, karena nanti ini akan kita keluarkan ya, akan kita bayarkan ke kantor pajak ya. Sehingga total saldo terakhirnya tanggal 5 ada 277.675.000 rupiah. Ini transaksi tanggal 5. Kita lanjutkan ke transaksi ke-6 ya. Transaksi ke-6 tanggal 10 Maret 2019. Bendahara membayar pembelian meja kerja sebanyak 2 unit seharga Rp200.000 pada toko Cahaya secara transfer. Jadi pembelian aset ya. Transaksi tanggal 10 ini berupa pembelian aset. Buktinya rekening koran dan dokumen pembayaran karena langsung ditransfer uangnya ke toko Cahaya. Sekarang kita posting ke BKU-nya. Transaksi tanggal 6. Ini transaksinya. Transaksi ke-6 tanggal 10 Maret 2019. Pembelian meja kerja, uraiannya karena dia pembelian kita posting di kolom pengeluaran ya, sebesar 200 juta. Kita akumulasikan lagi pengeluaran kita.
Ya, jadi yang 300 tadi terakhir pengeluaran kita 394.500.000, kita tambahkan lagi dengan pembelian meja, jadi akumulasi pengeluarannya 394.700.000 rupiah. Kalau saldonya dari saldo terakhir ya tanggal 5 tadi kita kurangi dengan 200.000 karena kita membeli barang, jadi kas kita berkurang, saldo kita berkurang sehingga saldonya menjadi 277.475.000 rupiah. Transaksi tanggal 10 ini tidak ada pajaknya ya. Kenapa tidak ada pajaknya? Karena transaksinya kurang dari 1 juta ya. Ini nih tarif pajaknya tadi. Sampai dengan 1 juta tidak dikenakan PPh dan PPN. Jadi dia bebas pajak. Selanjutnya transaksi ke-7 ya, tanggal 12 Maret 2019 diambil uang di rekening kas desa sebesar 10.300.000 untuk membeli ATK dan membayar upah 8 tenaga kerja mingguan. Buktinya rekening koran. Nah, ini pengambilan uang ini kita tidak di ini ya, tidak kita posting ya di BKU, nanti kita postingnya di buku bank ya. Kenapa tidak kita posting? Karena kan desa ini transaksinya ini berbasis kas ya, kas basis ya. Jadi ketika dia tidak merubah posisi kas ya, jadi tidak perlu dibuat jurnal transaksinya, tidak perlu dicatat. Jadi ini kan dia tidak merubah posisi kas ya, kasnya hanya berpindah dari bank ke tangan bendahara. Jadi ini tidak kita posting di BKU, nanti kita postingnya di buku bank. Kita lanjutkan berarti ke transaksi ke-8 tanggal 13 Maret 2019. Dibeli ATK pada toko Mona Lisa sebesar 5.500.000 rupiah secara tunai. Toko Mona Lisa telah memiliki NPWP. Jadi ini pembelian aset juga berupa ATK. Bukti kas keluar ya. Ininya bukti transaksinya berupa bukti kas keluar 01 dan dokumen pembayaran karena dibayar secara tunai karena uangnya tadi sudah diambil oleh bendahara tadi dari banknya, sudah dipegang oleh bendahara. Jadi bayar secara tunai. Oke, sekarang kita posting ke BKU-nya. Ini transaksi tanggal 7. Transaksi ke-7, maaf salah lagi ya. Transaksi ke-7 tanggal 13 Maret 2019. Uraiannya pembelian ATK. Pembelian ATK ini karena dia pengeluaran, kita posting di kolom pengeluaran ya, sebesar 5.500.000 rupiah. Bukti transaksinya tadi BKK, bukti kas keluar 01. Akumulasi pengeluarannya ini pengeluaran terakhir 349.700.000 ditambah dengan pembelian ATK 5.500.000, jadi akumulasi pengeluarannya 400.200.000 rupiah. Saldonya, saldo terakhir tadi, saldo terakhir tanggal berapa ini? Tanggal 10 ya, saldo terakhir tanggal 10 ya. Dikurangi dengan 5.500.000 rupiah karena dia berupa pengeluaran. Saldonya 271.975.000 rupiah. Pembelian ATK tadi di atas 2 juta transaksinya, jadi dikenakan 2 tarif pajak, PPh 22 ya, dengan tarif 1,5% karena tokonya sudah punya NPWP, dan PPN 10%. Jadi kita hitung lagi, menghitungnya sama caranya ya. Ini PPN-nya 10%, kita keluarkan dari harga bruto barang tadi ya, 5.500.000 dikali 10 karena dia 10% per 110, hasilnya 500.000. Jadi PPN-nya 500.000. Kemudian PPh 22-nya ya, harga neto ya sebelum pajak ya, jadi 5.500.000-nya kita kurangi dengan 500.000 yang berupa PPN tadi, jadi harga sebelum pajak itu 5 juta ya, dikali 1,5% tarifnya karena toko sudah memiliki NPWP, jumlahnya jadi 75.000. Kita posting di sini 75.000 ya.
saldonya kita jumlahkan dari saldo terakhir ya, saldo terakhir tadi ya, kita saldo terakhir tanggal 13 ya, kita tambah dengan pajak PPN 500.000 ya, kemudian kita tambah lagi dengan PPh 2275.000, ini saldonya menjadi 272.550.000 rupiah. Kemudian transaksi tanggal 14, ini soalnya transaksi ke-9 tanggal 14 Maret, dibayar upah 8 tenaga kerja mingguan untuk membangun bendungan sebesar 4.800.000 rupiah. Ini pengeluaran belanja ya. Buktinya bukti kas keluar 02 dan dokumen pembayaran, karena dia dibayar tunai berarti ini ya. Kalau dia memakai BKK ya, dibayar tunai oleh bendahara. Jadi upah 8 tenaga kerja sebesar 4.800.000 rupiah. Kita posting ke BKK. Baik ya, ini kita posting ya ke BKU nya. Nah, ini tanggalnya kita isi 14 Maret 2019, pembayaran upah tenaga kerja. Kita posting di kolom pengeluaran 4.800.000 rupiah. Buktinya BKK 02, sehingga saldonya menjadi saldo terakhir tadi 272.550.000 dikurangi dengan 4.800.000 rupiah, sehingga saldonya menjadi 267.750.000 rupiah. Ya, ini tidak ada pajaknya ya, upah tenaga kerja ini, karena ini kan 4.800.000 ini kan untuk 8 orang ya, berarti kalau kita bagi 8 per orangnya mendapatkan 600.000 ya, 600.000 upahnya tadi upah mingguan ya, tenaga kerja mingguan ya, berarti kan ini upah mingguan. Jadi kalau kita total 1 bulan itu kan masih di bawah 4.500.000 upah satu orang tukang ini. Jadi ketika upah tenaga kerja harian ya, ketika diakumulasikan dalam 1 bulan kalender itu masih kurang dari 4.800.000 rupiah, maka dia tidak dikenakan pajak ya, tidak dikenakan pajak penghasilan. Oke, selanjutnya transaksi terakhir, transaksi ke 10 ini ya, tanggal 20 Maret 2019, bendahara desa mentransfer dana desa sebesar 25 juta rupiah ke BUM desa, Badan Usaha Milik Desa, dalam rangka kegiatan simpan pinjam untuk peningkatan ekonomi desa. Buktinya rekening koran karena ditransfer dan dokumen pembayaran. Ini merupakan jenis transaksi pembiayaan ya. Jadi bendahara desa ini dia mentransfer dari dana desa tadi ya, kan kita dapat dana desa tadi 600 juta. Nah, 25 jutanya ya ditransfer ke Badan Usaha Milik Desa ya, untuk peningkatan ekonomi desa. Jadi ini merupakan jenis transaksi pembiayaan. Kita posting ke buku kas umum. Ini tanggalnya ya, tanggalnya 20 Maret 2019, penyertaan modal BUM desa, uraiannya ya. Kemudian kita posting di kolom pengeluaran 25 juta, bukti transaksinya rekening koran. Ini akumulasi pengeluaran ini tadi ya. Oh, ini tadi belum diakumulasikan ya, yang terakhir kita akumulasikan dulu ya. Ini 400.200.000 ini kita tambah dengan pengeluaran tenaga kerja ya, sehingga akumulasinya menjadi 405 juta. Kemudian akumulasi pengeluaran 405 juta ini kita tambah lagi dengan
pengeluaran untuk pembiayaan tadi 25 juta ya. Jadi akumulasi pengeluarannya 425.200.000. Saldonya yang ini saldo terakhir 267.750.000 ini kita kurangi dengan 25 juta sehingga hasilnya 242.750.000. Ini saldo akhir ya. Jadi di akhir bulan Maret 2019 ya, saldo Desa Sukatani sebesar 242.750.000. Oke, ini BKK-nya selesai ya. Selanjutnya kita posting ke buku bank. Nah, buku bank ini ya, jadi buku bank ini dia mencatat lalu lintas rekening bank ya. Jadi setiap transaksi yang melalui rekening bank yang menyebabkan rekening bank berubah ya, kita posting di buku bank desa. Jadi buku bank ini digunakan untuk mencatat penerimaan ya dan pengeluaran melalui rekening desa ya. Oke, bisa kita lihat di BKU ya. Nih, kita lihat saja nomor buktinya nih, yang berarti yang melalui rekening desa ya. Tanggal 1 nih penerimaan dana desa. Kemudian tanggal 3 pembelian tanah lapangan ya. Tanggal 4 pembelian pakaian dinas, ini juga melalui rekening desa. Pembelian kendaraan dinas bermotor ya, melalui rekening desa. Pendapatan sewa tanah ya, penerimaan ke rekening desa. Kemudian pembelian meja kerja ya, tadi melalui rekening desa juga. Nah, jangan lupa tadi yang di soal tadi ya, ini pengambilan uang tadi, ini juga melalui rekening kas desa, nanti diposting juga di buku bank. Yang terakhir tadi penyertaan modal juga ya, melalui transfer bank. Nah, jadi ini diposting ya, semua transaksi-transaksi yang melibatkan rekening kas tadi, semua penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening desa tadi kita posting ke buku bank. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi penerimaan desa ya, karena dia merupakan pemasukan ya, pemasukan desa, jadi kita postingnya di kolom pemasukan bagian setoran ya, bagian setoran. Kemudian pembelian tanah lapangan tadi berupa pengeluaran, kita posting di kolom pengeluaran ya, berupa penarikan ya, di kolom penarikan kita postingnya, di bagian pengeluaran di kolom penarikan. Pembelian pakaian dinas juga kita posting di bagian pengeluaran kolom penarikan. Pemberian kendaraan dinas ya, di bagian pengeluaran kolom penarikan. Pendapatan sewa bagian pemasukan kolom setoran ya. Kemudian pembelian meja kerja bagian pengeluaran kolom penarikan. Pengambilan tadi tanggal 12 pengambilan untuk membeli ATK dan membayar upah tenaga kerja di kolom penarikan ya, bagian pengeluaran. Kemudian penyertaan modal BUM desa juga di bagian pengeluaran kolom penarikan ya. Ini saldonya, tinggal disaldokan saja ya. Jadi kalau dia pengeluaran maka dikurang 600, ini dikurang 300 juta, saldonya 300 juta. Kemudian dikurang lagi 27.500.000, saldonya 272.500.000. Dikurang lagi dengan 22.250.500.000, karena ini pemasukan jadi dia ditambah 18 juta, saldonya menjadi 268.500.000 ya. Dikurang lagi dengan kolom penarikan ya, ini saldonya, kemudian dikurang ya, dikurangin lagi sehingga saldo akhirnya 233 juta rupiah. Jadi
uang yang ada di bank ya di akhir periode bulan Maret 2019 adalah 233 juta rupiah. Inilah saldo bank Desa Sukatani ya di akhir periode Maret 2019. Ini buku pembantu bank ya, buku bank desa. Nah, selanjutnya buku pembantu rincian pendapatan. Nah, buku pembantu rincian pendapatan ini untuk mencatat pendapatan ya, pendapatan yang diterima oleh Desa Sukatani ya. Jadi di sini ada 3 jenis pendapatan ya. Pendapatan desa kan ada 3 jenis pendapatan utama, ada pendapatan asli desa ya, kemudian ada pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Nah, ini yang pertama kalau kita lihat ya di BKU ini tadi ada 2 penerimaan ya, pendapatan yang diterima oleh Desa Sukatani. Yang pertama ini tadi ya, tanggal 1 penerimaan dana desa 600 juta dan penerimaan dari pendapatan sewa 18 juta. Nah, ini kita posting ke buku pembantu penerimaan dana desa. Jenisnya kita posting ke kolom yang sesuai dengan jenis pendapatannya ya. Kalau penerimaan dana desa ini kan termasuk pendapatan transfer, jadi kita posting ke pendapatan transfer 600 juta ya, jumlah pendapatannya 600 juta. Kemudian penerimaan pendapatan sewa tanah kas desa, ini merupakan pendapatan asli desa ya, jenis pendapatannya pendapatan asli desa, kita posting di kolom ini 18 juta ya. Jadi total penerimaan pendapatan selama bulan Maret 2019 sebesar 618 juta rupiah. Oke. Selanjutnya buku pembantu pajak. Nah, ini pembantu pajak. Jadi dia mencatat pajak ya yang harus dibayar oleh pemerintah Desa Sukatani ini. Jadi dia digunakan untuk mencatat penyetoran pajak. Nah, jadi kita lihat di BKU ya. Pajak itu ada di transaksi tanggal 4. Ya, PPN dan PPh 22. Kemudian tanggal 5 juga pajak untuk membeli kendaraan dinas ya. Tanggal 5 pajak pendapatan sewa. Tanggal 13 pajak pembelian ATK. Nah, ini kita posting ke buku pembantu pajak. Nih, ini pajak tanggal 4. Ya. Pemotongannya segini jumlahnya. Ya, kemudian pajak tanggal 5 ya. Ini pajak tanggal 2 juta ini ya, sama ya, tanggalnya tanggal 5 ya. Rp2 juta. Kemudian pajak tanggal 13 ya. Ini pemotongan. Kita postingnya di kolom pemotongan. Ini saldonya ya. Jadi kalau nanti dia penyetoran ya, nah kita tulis di sini. Misalnya tanggal 1 April 2019 penyetoran pajak misalnya ya. Nah, misalnya disetorkan semua nih 9.750.000 ini. Nanti kita taruh di sini nih penyetoran ya. Jadi nanti saldonya 0. Karena semua pajak ini kan terutang ya, utang desa Sukatani ya kepada pemerintah, ini kewajiban yang harus dibayar pajak ini. Jadi saldo 9.750.000 ini harus dibayarkan ke pemerintah, harus disetorkan pajak ini. Jadi nanti saldo buku pembantu pajak ini 0 ya. Nah, ini buku pembantu pajak. Kemudian yang terakhir buku pembantu rincian pembiayaan ya. Jadi kan tadi kita ada pembiayaan ya.
Ada satu pembiayaan di bulan Maret berupa penyertaan modal BUM desa sebesar 25 juta rupiah. Nah, ini pembantu rincian pembiayaan ini ya, ini untuk mencatat pembiayaan yang dilakukan oleh Desa Sukatani ya. Jadi jenis pembiayaan itu kan ada dua, ada penerimaan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan ini ada silpa, ada pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Kemudian pengeluaran pembiayaan ada dua, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Nah, jadi nanti diposting sesuai dengan kolomnya, sesuai dengan jenis pembiayaannya. Nah, kalau contoh kasus kita tadi ya, transaksi tanggal 20 tadi, ini merupakan jenis pengeluaran pembiayaan. Ya, pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal. Jadi kita postingnya di kolom ini 25 jutanya. Itu. Sudah, karena cuma satu transaksi, jadi transaksinya juga cuma satu. Insya Allah tidak susah ya, tidak rumit ya. Ya, ini tadi kita sudah selesai membahas penata usahaan desa ya. Jadi sudah bikin buku banknya, bikin BKU, bikin buku bank, buku pembantu rincian pendapatan, pembantu pajak, pembantu rincian pembiayaan. Nanti minggu depan insya Allah kita lanjut ke laporan keuangannya ya, laporan keuangannya. Baik, itu dulu ya dari Ibu. Oh ya, untuk yang bingung membedakan belanja dengan aset ya. Nah, di sini akan Ibu jelaskan sedikit ya, sekilas ya. Jadi aset itu ya, aset desa itu adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah ya. Jadi kekayaan asli desa ya, dia dibelinya menggunakan APB desa atau hak lainnya yang sah. Nah, jenis aset desa ya, ini ada 6 ya. Kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB desa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah ya, dan sumbangan atau yang sejenisnya, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hak hasil kerjasama desa, dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Ini jenisnya. Nah, kalau kelompoknya ya, ini kekayaan asli desa dulu ya. Kekayaan asli desa ini terdiri dari tanah kas desa. Tadi ya sudah ada di contoh kita. Pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa tentunya, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan lain-lain kekayaan asli desa. Ini kekayaan asli desa. Nah, kemudian penggolongan aset desa ya. Yang pertama itu aset desa itu digolongkan menjadi 8 kelompok utama. Yang pertama ada persediaan, misalnya barang habis pakai, seperti bahan baku suku cadang, alat atau bahan untuk kegiatan kantor. Nah, ini tadi ATK tadi. Makanya ATK tadi masuk ke dalam aset ya, karena dia termasuk persediaan. Ya. Persediaan untuk dijual atau diserahkan. Persediaan untuk tujuan strategis dan sebagainya ya. Kemudian barang tak habis pakai, barang bekas pakai. Kemudian golongan kedua tanah kas desa, tanah perkampungan ya, dan sebagainya. Ini banyak jenisnya. Selanjutnya peralatan. Nah, Ibu besarkan aja nih. Nih, peralatan dan mesin. Alat besar, alat angkutan, alat-alat bengkel, alat ukur, alat-alat pertanian, alat-alat kantor dan rumah tangga. Nah, jadi kendaraan tadi ya, tadi kan di soal kita ada pembelian kendaraan dinas ya. Itu kendaraan dinas itu berarti termasuk transaksi aset ya, karena dia merupakan alat angkutan. Nah, alat angkutan.
Kemudian golongan keempat, gedung dan bangunan, ya, bangunan gedung tempat kerja, ya, bangunan monumen candi, monumen alam, monumen sejarah, tugu peringatan, dan lain-lain sebagainya, ya. Golongan yang kelima, jalan, irigasi, instalasi, dan jaringan. Kemudian yang keenam, aset tetap lainnya, ada bahan perpustakaan, barang bercorak, kesenian, kebudayaan, olahraga, hewan, ikan, tanaman, dan aset tetap lainnya dalam renovasi. Konstruksi dalam pengerjaan dan aset tak berwujud. Nah, ini penggolongan aset. Oke, itu dulu ya pelajaran kita hari ini tentang praktikum akuntansi desa. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi dengan laporan keuangannya, ya. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.